Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan. Oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, meninggikan Engkau, bahkan mendengarkan sebagian kebenaran sabda firman-Mu. Tuhan, secara khusus dalam pemberitaan firman ini, Engkau mengurapi kami semuanya, urapi firman-Mu, supaya firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Tuhan suruh, dan akan berhasil sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang kurang pengertian, dan akan memberitakan firman yang bukanlah suara manusia, tetapi suara Tuhan. Satu-satunya yang hamba andalkan adalah urapan dari Roh-Mu yang kudus, yang menuntun lidah, bibir, dan juga pikiran saya, supaya sungguh apa yang berasal dari Tuhan, itulah yang disampaikan, dan sungguh semua pemberitaan ini sendiri bukan untuk kami manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap memberitakannya. Amin. Shalom, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih kembali. Beberapa minggu kita tidak bertemu. Dan kebetulan kami ada beberapa kali ikut ibadah di onsite, karena sebagian gereja-gereja juga sudah secara ketat menerapkan prokesnya yang onsite, dan kami ikut, dan ada 2 kali pelayanan, ya tanggal 25 dan tanggal 1 Januari kebetulan tidak bisa ikut juga beribadah karena kami diundang untuk pelayanan juga. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan dan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dan itu berbicara tentang buah dan buah anggur. Maka di dalam temanya juga saya memberikan berbuah, dan saya menunjukkan buah anggur dan beserta rantingnya di sini. Kasih dalam Tuhan. Kebetulan hampir 2 minggu ini, dan kebetulan minggu yang sekarang ini membaca firman Tuhan, saya usahakan untuk membacanya beberapa pasal. Dan pada saat saya membaca mulai dari kebetulan giliran pasal 13 sampai 17 ya, 2 Yesus terhadap murid-muridnya, saya tergerak untuk mengkhotbahkan tentang buah ini, berbuah. Nah, kebetulan sekali kemarin Pak Wi menghubungin, dan saya teringat bahwa memang saya tergerak untuk berkhotbah tentang berbuah yang dari Yohanes 15. Dan saya merasakan bahwa memang itulah yang memang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi itu ceritanya kenapa berbuah ini yang menjadi tema dari firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini. Jadi kalau kita lihat di sini, sudah jelas kita bisa mengenali di sini ada buah anggur yang sangat baik sekali dan sangat banyak, bagus, dan juga ada rantingnya. Kita bisa melihat bagaimana ranting itu mengeluarkan buah, sebagaimana yang nantinya akan kita baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama dulu. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini adalah perkataan Yesus semuanya. Kalau kita lihat
di Alkitab tertentu, khususnya dalam bahasa Inggris, semua perkataan Yesus yang langsung itu dikasih warna merah. Jadi ada istilah yang mengatakan this is the red Bible, artinya perkataan Tuhan Yesus sendiri yang dikutip atau dicatat oleh para murid-muridnya dan dituangkan dalam Alkitab dalam tuntunan Roh Kudus. Dan ini adalah bagian daripada yang disebut dengan Red Bible itu. Dan di pasal yang 15 ini secara khusus Tuhan memberikan perumpamaan tentang hubungan antara Bapa, Anak, dan manusia. Hubungan antara Bapa, Anak, dan manusia, yaitu Bapa itu adalah sebagai pengusaha, dan Yesus itu adalah sebagai pokok, dan kita sebagai ranting. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti apapun yang kita lakukan sesungguhnya tidak lepas daripada kepentingan ataupun kemuliaan yang harus kita berikan kembali kepada pemilik dari pohon itu sendiri. Kita baca dulu. Firman Tuhan berkata demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendakin, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini sebuah perumpamaan yang begitu mudah untuk kita mengerti. Sayangnya perumpamaan ini sendiri Tuhan berikan di di Israel atau di Timur Tengah, di mana tumbuh-tumbuhan seperti anggur itu sendiri memang sangat subur sekali. Jadi kita yang ada di daerah Katulistiwa memang sulit untuk melihat kebun anggur ataupun pokok anggur yang sebagus daripada yang kita lihat yang pertamanya tadi. Tetapi saya yakin bahwa kita semua bisa membayangkan antara pokok, ranting, dan buah. Jadi dalam firman Tuhan ini dengan jelas Yesus mengatakan itu bahwa memang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, kalau saya mengartikan ini berarti ada juga pokok anggur yang enggak benar. Artinya sumber atau yang nantinya akhirnya mengeluarkan hasil ataupun buah anggurnya itu sendiri dari pokok anggur yang tidak benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi kalau kita membayangkan ini kasih dalam Tuhan bahwa Bapa Allah di surga yang sebagai pengusaha dan Yesus yang sebagai pokok anggurnya dan kita adalah cabang atau ranting-rantingnya
Dan dari ranting inilah yang akan keluar buahnya. Nah, salah satu yang harus kita waspadai ya tentu kebebasan daripada kekristenan yang kita lihat kadang-kadang ada yang sampai mengatakan mengakui bahwa memang diri mereka itu sebagai Yesus kecil. Nah, firman ini mengingatkan kita bahwa memang hal yang seperti itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena Yesus yang sebagai pokok anggur itu sendiri itu tidak mungkin ranting itu menjadi pokok. Itu tidak mungkin terjadi. Yang ada itu adalah bahwa memang sebelum ranting itu adanya pokok, dan pokok itu sendiri adalah Tuhan. Bahwasanya kuasa Tuhan itu diberikan kepada ranting-ranting ataupun kepada manusia seperti kita itu sendiri, itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi fungsi daripada ranting dengan pokok itu sendiri tidak akan pernah bisa menjadi berubah dari ranting menjadi pokok. Ini saya sampaikan oleh karena beberapa juga yang saya lihat di YouTube, kasih dalam Tuhan, ada juga yang mengklaim bahwa mereka yang sebagai anggota gereja ataupun anak-anak Tuhan yang di dalam gereja itu sendiri mengklaim mereka sebagai Yesus atau Kristus kecil ya. Jadi Yesus Kristus yang sesungguhnya dan mereka sebagai Kristus. Menurut saya kita tidak akan pernah bisa disamakan sebagai Kristus apa yang disebut sebagai Kristus yang kecil, karena kita ini bukanlah pokok anggurnya. Kita ini adalah rantingnya saja. Nah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini menegaskan kepada kita bahwa memang Tuhan menghendaki bahwa setiap ranting yang ada di pohon itu untuk menghasilkan buah. Dan ranting yang berbuah itu sendiri dibersihkan oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dipersenjatain oleh Tuhan, supaya ranting ini sendiri lebih banyak berbuah lagi. Jadi kalau kita artikan, ranting ini sendiri adalah, buah dari ranting ini sendiri adalah hasil daripada kekristenan kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan telah mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita tentang firman, bagaimana supaya kita menjadi manusia yang bukan sama seperti yang dunia ini, tapi manusia yang meniru Yesus di dalam kehidupan kita. Yang ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini berbicara tentang bahwa memang kita hanya bisa hidup, bisa berbuah, bisa melakukan sesuatu jika memang, kalau kita bayangkan ranting itu sendiri, jika ranting itu terlepas daripada pokok itu, ranting itu tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Jangankan menghasilkan, ranting itu sendiri pun akan suatu saat akan mati. Dan ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus, dari Yesus Kristuslah sumber daripada keberhasilan apapun yang kita lakukan. Apakah memang itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah itu di dalam pelayanan kita. Kita bayangkan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita ketahui bahwa pokok anggur itu sendirilah yang memberikan kehidupan terhadap keseluruhan yang ada di dalam pokok itu sendiri, mulai dari pokoknya yang mendapatkan nutrisi dari tanah melalui akar-akarnya kasih dalam Tuhan, dan pokoknya yang semakin besar, dan pokoknya inilah juga yang menahan terpaan daripada badai atau terpaan daripada angin kencang, sehingga pokoknya tidak tumbang. Dan ini pokok ini sendiri adalah memang pelindung juga terhadap keseluruhan daripada
yang ada di dalam pokok itu termasuk ranting. Nah, maka Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa yang melekat kepada Tuhan, barang siapa yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan mengizinkan Tuhan tinggal di dalam dirinya, artinya bahwa Tuhan yang diizinkan untuk menggembalakan kita atau mengarahkan kehidupan kita, dan itulah orang yang berbuah banyak. Jadi ada kalanya seseorang ingin untuk tetap memiliki Tuhan atau Tuhan menyertainya, tetapi di dalam kehidupannya takut atau memang khawatir kalau memang kehidupan itu diserahkan kepada Tuhan. Kebiasaan kita sebagai anak Tuhan dan juga firman ini mengajak kita, biarlah Tuhan di dalam kita. Artinya, kalau Tuhan di dalam kita, Dia yang mengendalikan. Kita harus berani untuk mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengendalikan kehidupan saya, Engkaulah yang mengarahkan kehidupan saya, Engkaulah yang menuntun saya, kemana saya harus pergi, apa yang harus saya lakukan. Sama seperti salah satu doa saya pada tahun ini, kasih dalam Tuhan, khususnya di dalam pandemi ini sendiri, karena sama seperti di Jakarta, di Batam memang sudah banyak sekali gereja yang telah melakukan on-site ibadah, tetapi terus terang sih kalau saya melihatnya pada saat kami Natalan kemarin itu sendiri, walaupun pemerintah tetap menghimbau supaya betul-betul prokesnya itu dilaksanakan, tapi dalam ibadah Natal kami kemarin benar-benar prokes itu boleh dikatakan itu paling diterapkan 40%. Selebihnya sendiri tidak menerapkan prokesnya. Jadi oleh karena itu saya masih membatasi untuk sharing firman Tuhan secara on-site di gereja-gereja yang sudah terbuka sekarang kasih dalam Tuhan. Nah, dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun saya, apakah itu oleh karena saya terlalu takut atau memang oleh karena itu yang semestinya harus aku lakukan oleh karena taat kepada peraturan yang masih diterapkan oleh pemerintah kita. Nah, jadi yang manapun yang mau Tuhan tentukan nantinya, tentu saya mau melakukannya. Kalau memang Tuhan menyatakan dalam diri saya bahwa saya itu terlalu takut, ya saya akan berani untuk berpergian. Tapi kalau selama seperti sekarang ini sendiri, saya merasa sejahtera. Kita mengikuti ibadah di on-site dulu, di online dulu, dan kalau ada memang tempat ibadah di mana prokesnya sendiri diterapkan secara konsisten, kami akan ke sana. Jadi saya berani untuk mengatakan kepada Tuhan kemanapun yang Tuhan utus, saya akan ke sana. Dan apapun yang memang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku, karena memang Tuhan adalah pencipta saya dan saya adalah miliknya, ya saya mau mengikuti Dia. Itulah orang yang mengizinkan Tuhan tinggal di dalam dirinya. Dan orang yang seperti itu, dan kita tinggal di dalam Tuhan, artinya kita mau mengikuti Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Orang yang seperti itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan itu berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah jelas. Ranting yang di luar daripada pokok itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan campakkan ke dalam lalu dibakar. Artinya tidak akan berguna lagi. Nah, ayat yang 7 ke 8 ini sendiri kasih dalam Tuhan. Mari kita pahami, katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kasih dalam Tuhan, karena konteks yang
firman di sini adalah konteks tentang pemilik pengusaha daripada kebun anggur ini sendiri dan pokok anggur dan juga ranting dan buah anggur sendiri. Jadi kita tidak boleh mengartikan ini mintalah apa saja. Jadi seolah-olah segala sesuatu yang kebutuhan kita di dunia, kebutuhan kita, bukan keperluan kita. Kalau keperluan kita Tuhan jamin, tapi keinginan ataupun kebutuhan kita sebagai manusia itu sendiri, itu belum tentu Tuhan berikan. Jadi kita jangan sampai salah mengartikan bahwa memang mintalah apa saja. Jadi seolah-olah apa saja yang kita minta di dunia ini sendiri, dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan memberikannya itu dalam konteks supaya kita berbuah banyak, dan buah itu sendiri menjadi kemuliaan dan kepujian bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat yang 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kehendak Yesus di dalam perumpamaan tentang pokok anggur ini sendiri adalah sebetulnya bagaimana supaya semua kita ini masing-masing jadi orang yang berbuah banyak, orang yang berdampak banyak. Dan dampak kita itu sendiri itu membawa kepujian dan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga, dan dengan demikianlah sebetulnya kita diakuin sebagai murid-murid Yesus. Yaitu kalau kita berbuah, dan buah itu yang kita hasilkan itu adalah untuk kemuliaan pengusaha daripada pokok anggur itu sendiri. Nah, jadi renungan kita kekasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, kalau saya bawa firman, saya usahakan itu tidak terlalu jauh ke kiri ke kanan, tetapi fokus kepada ayat yang kita sedang bahas. Yang pertama adalah Yesus memberikan perumpamaan yang sangat mudah dimengerti. Nah, maksud saya di sini kasih dalam Tuhan adalah tidak tepat kalau seandainya kita sebagai seorang Kristen tidak mengerti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan ini sendiri dan tidak mampu menerapkannya di dalam kehidupan kita. Itu dengan menggunakan pokok ranting dan buah anggur sebagai perumpamaan. Itu saja yang Yesus berikan sebagai perumpamaan yang sangat mudah untuk dimengerti, walaupun mungkin kita secara fisik belum pernah melihat pokok anggur yang seperti yang digambar sebelumnya, tetapi saya yakin bahwa kita bisa membayangkan demikian hubungan di antara Allah Bapa, Anak, dan kita sebagai ranting-ranting, dan juga hasil daripada apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Kita adalah ranting dan pokok anggur dari pokok anggur yang benar. Jadi Yesus Kristus satu-satunya adalah pokok anggur yang benar. Saya mengertikan ini kekasih dalam Tuhan, memang banyak juga kalau kita berbicara tentang hasil atau buah yang dihasilkan oleh manusia itu banyak sekali. Ada orang yang baik, ada orang yang kerjanya memang murah hati dan suka menolong, semuanya itu bagus. Tapi masih ada kekurangannya, karena salah satu kelebihan daripada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri, adalah keselamatan yang tidak ada di dalam nama siapapun kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang pokok anggur yang benar, itu berbicara tentang bahwa keseluruhan dari kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan, kesalehan, kemurahan bisa saja dari pemimpin-pemimpin agama yang lain atau tokoh-tokoh spiritual yang disembah di dalam keyakinan yang lain. Tetapi itu semua tidak lengkap. Satu-satunya yang lengkap hanyalah di dalam Yesus Kristus. Jadi maka dikatakan bahwa kita ini adalah
ranting dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan dia yang pokok, manusia adalah rantingnya. Ini seperti yang saya katakan di awal yang tadi itu sendiri, janganlah pernah kita merasa bahwa kita itu sebagai pokok dari anggur itu. Merasa bahwa memang diri kita sama seperti Yesus. Ada ajaran-ajaran itu sekarang ini ada yang seperti itu. Jadi merasa bahwa memang apa yang dilakukan oleh Yesus itu sepertinya dia sendiri mempunyai kuasa yang sama. Kita akan bisa mendapatkan kuasa yang sama bila pokok itu sendiri memberikan kepada kita. Bila Yesus memberikan kepada kita. Itu yang perlu kita garis bawahi, kasih dalam Tuhan, bahwa kita adalah ranting yang tidak akan pernah menjadi pokok, dan pokok itu sendiri adalah Yesus. Dan jangan kita gantikan posisi kita dengan posisi Yesus. Ranting yang berbuah dibersihkannya, dan ranting yang tidak berbuah dipotong. Ini penting sekali bagi kita. Berarti buah di sini kasih dalam Tuhan adalah berbicara tentang hasil atau makna daripada kekristenan kita. Jadi kalau kekristenan kita itu sendiri telah menjadi pengaruh ataupun berdampak kepada orang lain, sehingga mereka sendiri pun akhirnya mengikuti apa yang kita lakukan oleh karena memang kita ada di dalam Tuhan. Itulah buah yang dikeluarkan oleh ranting. Buah adalah hasil yang diharapkan dari pohon. Memang semua buah itu, semua pohon itu kita harapkan, yang kita harapkan dari pohon itu adalah buahnya. Memang ada juga pohon tertentu ataupun tanaman tertentu yang memang bukan buahnya yang diharapkan, misalnya seperti katakan itu sayur-sayuran dari tanaman itu sendiri, bukan buahnya yang diharapkan, tapi daunnya. Mungkin ada pohon pinus misalnya, yang diharapkan itu adalah batangnya, bukan daunnya, bukan buahnya. Tetapi pada hakikatnya keseluruhan daripada pohon-pohon yang menjadi kebutuhan manusia yang diharapkan itu adalah buahnya. Dan hasil yang diharapkan dari pohon, dan Tuhan sebagai pemilik pohon menginginkan supaya rantingnya itu berbuah, supaya kita menjadi berbuah. Buah artinya adalah hasil yang berdampak bagi orang lain. Jadi kita ketahui, kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan di sini, karena pohon sendiri tidak pernah memakan buah sendiri. Namun diperuntukkan untuk buat orang yang membutuhkannya. Jadi kekristenan kita itu sendiri juga, kalau hanya kita pribadi yang merasakannya, atau kalau hanya keluarga kita yang merasakannya, itu sama saja dengan pohon yang berbuah terus memakan buahnya sendiri. Kalau kita artikan, kita lihat yang sesungguhnya bahwa memang pohon yang berbuah itu atau ranting yang berbuah itu sendiri itu bukan untuk dikonsumsi oleh pohonnya sendiri, tapi adalah untuk dikonsumsi oleh orang lain. Orang Kristen yang berbuah itu sendiri adalah orang yang memang dirasakan oleh orang lain. Itu dampak dari kehidupan kekristenannya. Jadi kalau dampak kekristenan kita itu sendiri hanyalah di rumah kita, hanyalah di gereja kita, hanyalah di dalam komunitas kita harus bertanya, apakah memang saya sudah betul-betul berbuah sebagaimana yang Yesus maksudkan di dalam Yohanes 15 ini. Saya yakin bahwa memang Yesus menghendaki supaya buah kita itu sendiri betul-betul menjadi konsumsi ataupun kebutuhan yang baik bagi orang lain. Dengan kata lain, bahwa memang kekristenan kita itu sendiri betul-betul berdampak yang positif terhadap kehidupan yang lebih luas lagi di dalam
selain daripada kehidupan kita pribadi. Seperti yang saya sampaikan di sini, namun diperuntukkan untuk buat orang yang membutuhkannya. Jadi buah kekristenan kita itu sendiri, kebaikan dan sebagainya itu memang diperuntukkan untuk dirasakan oleh orang lain yang memerlukannya, yang membutuhkannya. Buah kekristenan kita adalah dampak yang dapat dirasakan oleh orang lain. Sekali lagi, sesama manusia tanpa membedakan golongan. Dan di sini saya katakan itu tanpa membedakan golongan, karena memang kasih kita lihat contoh yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kasih Yesus itu sendiri tidak pernah dipilih-pilih hanya untuk orang Kristen saja, atau memang orang yang sudah mengikuti dia, atau orang yang baik-baik, atau orang yang sudah menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi kasihnya itu diberikan kepada semua orang tanpa membedakan golongan manapun. Nah, jadi buah kekristenan itu sendiri yang pertama adalah sikap kita sebagai seorang Kristen. Apakah memang kita sudah betul-betul memiliki sikap sebagai sikap seorang Kristen? Patokannya apa? Ya, tentu patokan kita adalah kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Perilaku kita sehari-hari, apakah memang sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Gaya hidup kita, apakah memang gaya hidup kita ada dua, mau saya garis bawahi di sini. Gaya hidup manusia yang kadang-kadang keliru. Yang pertama itu kalau gaya hidup, kalau dia diberkati itu menjadi sombong. Tapi kalau juga masih belum diberkati, dia menjadi rendah diri dan patah semangat, dan kehilangan kepercayaan atau imannya berkurang oleh karena menganggap bahwa dirinya itu ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi dalam gaya hidup ini sendiri, dalam suka ataupun dalam duka, gaya hidup kita itu harus tetap meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kasih. Apakah memang kehidupan kita telah memberikan kasih, berdampak kasih kepada orang lain, seperti kasih Yesus, itu kasih agape. Nah, itu kasih ini yang harus menjadi ciri khas dari kehidupan kita, dan biarlah kasih itu sendiri juga untuk kemuliaan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Agape adalah kasih yang memang tidak memikirkan imbalan dari orang lain. Yesus memberikan kasihnya, Yesus mengorbankan jiwanya pada kita, tidak mengharapkan suatu imbalan dari kita selain daripada menginginkan supaya kita mau menerima kasih itu sendiri dan memberikan pengorbanannya untuk menebus kita dari dosa kita. Demikian juga kasih yang harus kita demonstrasikan kepada orang lain. Dampak dari kasih yang kita berikan itu harus menjadi kasih agape yang tidak didasarin oleh suatu pembalasan ataupun pamrih daripada orang yang kita kasihi. Itu harus berbeda. Kalau kita mengasihi orang itu oleh karena supaya dia baik sama kita, itu mah bukan kasih agape, itu kasih phileo namanya. Dan kasih yang Yesus ajarkan kepada kita dan yang diberikan kepada kita adalah kasih agape. Itu kalau kita memberi tanpa pamrih, dan kita memberinya itu oleh karena Tuhan telah memberkati kita, dan biarlah oleh nama Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dipermuliakan. Kemurahan salah satu yang di sini kasih dalam Tuhan yang saya taruh adalah tentang pengampunan yang kita terima dari Yesus Kristus. Nah, di dalam 2 Bapa kami di Matius 5 ayat 14 sama 15-nya,
di dalam dua Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang pengampunan ini sangat ditekankan. Saya tidak tahu di dalam khotbah saya yang sebelumnya juga saya kira saya singgung juga. Tetapi kalau kita membaca di Matius pasal 5 ayat yang 14 dan 15 itu sendiri, dan ini harus menjadi perilaku ataupun sifat dari kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih dalam Tuhan. Matius 6 ayat 14 dan 15 dalam dua Bapa kami yang Yesus ajarkan. Dan di sini dikatakan Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini diulangin oleh Yesus lagi dari ayat 12. Salah satu isi dari ajaran Yesus tentang bagaimana berdoa itu, yaitu dikatakan oleh Yesus supaya meminta kepada Bapa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini di-repeat atau diulang lagi, ditekankan lagi dalam ayat 14 dan 15, betapa pentingnya. Jadi kalau saya melihatnya di sini, Yesus betul-betul menekankan tentang kemurahan pengampunan ini sendiri harus menjadi bagian daripada gaya hidup kita. Jangan mudah tersinggung, dan kalau seandainya misalnya ada orang yang menyinggung ataupun menyakitin, jangan menaruh dendam, dan berikanlah pengampunan kepada orang itu. Yang terakhir, kasih dalam Tuhan, pelayanan di ladang Tuhan. Buah pelayanan di ladang Tuhan sehingga orang yang terhilang dan orang yang belum diselamatkan mendapat keselamatan oleh karena keikutsertaan kita mengabarkan Injil keselamatan melalui bentuk keterlibatan kita. Pengabaran Injil ini sendiri adalah tugas yang diberikan kepada semua kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Hanya memang keterlibatan kita di dalam perkabaran Injil itu sendiri itu berbagai macam. Anda ikut sebagai pendua syafaat saja pun yang mendoakan hamba-hamba Tuhan yang ada di front line atau di garis depan untuk pemberitaan Injil, itu juga Anda telah mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Anda memberkati pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, ikut memberikan donasi untuk pembangunan gereja, ikut juga untuk memberikan donasi untuk kepergian hamba-hamba Tuhan untuk dalam pelayanan penginjilan. Itu juga keterlibatan kita. Ikut untuk menjadi singer, ikut untuk menjadi pemain musik, ikut untuk menjadi aktivis di dalam gereja. Itu semua bagian daripada keterlibatan kita di dalam perkabaran Injil. Jadi kita jangan melihat pekerjaannya itu kecil, tetapi mari setiap keterlibatan kita di dalam perkabaran Injil itu sendiri kita lakukan benar-benar oleh karena kita mau terlibat di dalam perkabaran Injil itu sendiri untuk memenangkan dunia ini seperti yang Tuhan kehendaki. Paling terakhir, guys, dalam Tuhan, adalah pertanyaan bagi kita, apakah kita telah menjadi ranting yang berbuah dan berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu hal yang kita harus hati-hati, saya kira, karena di dalam ini yang saya tangkap dari beberapa pembicaraan di antara perbedaan tentang pengajaran atau doktrin di antar denominasi tertentu menganggap
kalau pelayanan ataupun penyembahan-penyembahan, pujian-pujian yang dilakukan di gereja tertentu itu berlebihan dan bukan lagi itu hanya yang ditinggikan, tetapi kualitas daripada musiknya, kualitas daripada singernya, kualitas daripada penyembahan yang ada diterapkan oleh gereja itu sendiri dan tidak fokus kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan oleh karena dengan demikian sehingga fokus terhadap firman itu sendiri sudah berkurang. Itu beralih kepada fokus pada pelayanan musik, nyanyi dan pujian. Nah, saya tidak mengatakan bahwa memang nyanyi dan pujian itu sendiri adalah salah. Menurut saya juga saya sendiri pun kalau memuji dan menyembah Tuhan itu sendiri ingin bersuara, ingin main gitar dan ingin mendekatkan roh saya dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan itu sendiri. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ada juga di dalam tata cara atau tata ibadah itu sendiri yang ditonjolkannya adalah pribadi ataupun manusianya. Jadi tidak diberikan secara menyeluruh atau secara tulus keseluruhan daripada ibadah itu sendiri untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dua-duanya yang saya lihat dalam pembicaraan itu memang tidak ada yang sempurna, tetapi saya hanya melihatnya itu sendiri. Mari kita untuk memastikan bahwa memang buah yang kita peroleh melalui pelayanan kita itu sendiri adalah buah yang akan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam apapun yang kita lakukan, walaupun kita mengasihi orang, walaupun kita memberikan kemurahan kepada orang lain, walaupun kita melayani dalam gereja, di dalam pelayanan kita, walaupun kita memberitakan Injil, bukan supaya kita dikenal orang. Kalau saya sampaikan di mimbar itu, lebih bagus kalian nggak mengingat Longgam Panggabean sebagai pengkhotbah hari ini, tetapi kalian mengingat apa yang menjadi isi khotbah. Karena menurut saya juga itu sangat benar sekali. Jemaat nggak perlu mengenal saya, tapi biarlah mereka mengenal Tuhan oleh karena firman yang saya sampaikan. Itu moto saya. Dan karena saya sangat menyadari bahwa saya ingin untuk tetap menjadi ranting yang berbuah, dan buah itu sendiri saya mau memperuntukkannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ada gereja tertentu, kasih dalam Tuhan sudah sampai 4 atau 5 kali saya berkhotbah di tempatnya. Nama saya sendiri pun masih belum pernah bisa disebut dengan benar. Saya nggak peduli mengenai itu sendiri karena memang bukan nama saya yang mau saya bawa ke sana. Sampai suatu saat ada waktu kami berbincang-bincang dan saya katakan, saya ceritakanlah mengenai diri saya secara halus dan nama lengkap saya, dan mulai dari situlah beliau akhirnya mengetahui nama saya Longgam Panggabean. Ada kadang-kadang dia bilang itu langgom Pasaribu atau dan sebagainya sendiri, tapi tidak pernah itu menjadi masalah bagi saya, asalkan yang saya perhatikan itu sendiri, firman yang saya sampaikan itu telah menjadi berkat bagi jemaat dan juga dengan hamba Tuhan itu sendiri. Jadi itu penting sekali apapun yang kita kerjakan kasih dalam Tuhan, biarlah buah kita itu yang sebagai ranting dari pokok anggur yang benar, semuanya kita kembalikan untuk pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena hidup saudara dan saya, keberhasilan saudara dan saya, keberadaan saudara dan saya,
semuanya itu bersumber dari pokok anggur yang benar dan yang layak untuk mendapatkan pujian dan pengaguman terhadap buah itu sendiri adalah pemilik pokok anggur itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini dengan jelas dan mudah untuk kami mengerti sebagai manusia yang awam, bahwa kami ini adalah ranting yang Engkau menginginkan supaya senantiasa berbuah dan berbuah banyak, dan buah kami itu sendiri diperuntukkan untuk menyenangkan dan memuliakan pemilik dari kebunnya, yaitu Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang berbicara lebih jauh lagi kepada setiap telinga yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, supaya sungguh kehidupan kami sebagai orang Kristen semakin baik, semakin berdampak, dan semakin membawa nama harum kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas tuntunan Roh-Mu yang kudus, yang akan lebih lagi menjabarkannya di dalam setiap kepribadian kami, dan menuntun kami untuk melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Saya kembalikan semua. Oke.